Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Contractor. Film yang dirilis pada awal tahun 2022 ini menceritakan seorang mantan tentara Amerika yang kini tengah bekerja sebagai seorang tentara bayaran dalam menjalankan sebuah misi rahasia. Misi yang belum ia ketahui tersebut tak terduga sangatlah berbahaya dan mempertaruhkan nyawanya, hingga ia hampir saja terbunuh. Penasaran dengan misi apa yang akan dia lakukan? Bagaimana ia bisa lolos dari maut misi tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari sama-sama kita saksikan alur cerita film The Contractor. Cerita berfokus kepada seorang tentara bernama James Harper. Dia merupakan pasukan khusus Angkatan Darat Amerika yang sering bertugas di Timur Tengah. Saat ini dia mengalami cedera di bagian lutut dan sedang menjalani masa pemulihan. Esok harinya, James dipanggil komandan tim yang akan memberi keputusan tentang karirnya. Komandan tersebut bilang bahwa James terpaksa dikeluarkan dari militer karena kondisi lututnya yang robek dan tidak mungkin kembali bertugas. Ditambah lagi, dia tidak menerima uang pensiun akibat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang untuk menahan rasa sakit pada lututnya. Jelas keputusan ini tidak masuk akal dan James meminta dia untuk tetap berada di militer. Namun permintaan itu ditolak dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika di rumah, dia bersama istri menerima banyak sekali tagihan hutang. James bilang akan mencari pekerjaan apa saja untuk membayar hutang mereka. Saat malam hari, istrinya memberitahu kalau salah satu teman James tewas dibunuh. Pagi harinya, dia datang ke pemakaman lalu bertemu dengan sahabatnya Mike yang juga pensiunan militer. Mike kemudian mengundang James ke rumahnya untuk sekedar makan malam bersama. Setelah itu mereka mulai bertukar cerita. James bilang kalau dia diberhentikan dari militer dan sekarang sedang mencari pekerjaan. Mike turut prihatin dengan kehidupan sahabatnya. Dia kemudian menawari James pekerjaan sebagai tentara bayaran jika bersedia. Mike mengatakan kalau saat ini dia juga bekerja sebagai tentara bayaran dengan gaji yang cukup besar. Sama halnya dengan James, alasan Mike menerima pekerjaan ini karena dia harus membayar perawatan khusus untuk menyembuhkan anaknya yang menderita kelumpuhan. Sekarang tinggal menunggu jawaban James yang akan ikut bergabung atau tidak. Pagi harinya mereka menemui Rusty, pria yang mendirikan bisnis tentara bayaran ini. Dia menyambut baik kedatangan James yang ingin bergabung ke dalam timnya. Rusty menjelaskan kalau mereka dibentuk atas persetujuan Presiden Amerika dengan tujuan melindungi keamanan nasional. Saat ini mereka mencurigai seorang pria dari Jerman yang mungkin akan mengancam keamanan Amerika. Oleh karena itu, Rusty memintanya pergi ke sana dan memantau pria tersebut. Sebagai jaminan awal, Rusty memberinya $50 yang akan dia terima saat ini. James setuju dengan kesepakatan itu dan bersedia melakukan tugas. Ketika di rumah, James memberitahu istrinya kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan. James mengaku bekerja sebagai tim keamanan di sebuah perusahaan dan mungkin akan berada di sana selama 3 minggu. Singkat cerita, James telah sampai di Jerman untuk melakukan misi pertamanya. Dia lalu pergi ke sebuah hotel yang telah ditentukan. Tak lama kemudian, salah satu rekannya menyusul ke sana dan menunjukkan identitas seorang pria bernama Profesor Salim Muhsin, yang saat ini meneliti sebuah virus di laboratorium swasta milik Jerman. Tugas pertama James adalah mengintai Profesor Salim saat di rumah maupun di tempatnya bekerja. Selama berhari-hari dia memfoto setiap aktivitas Salim. Setelah itu, James menerima pesan untuk meninggalkan pos pengintaian dan pergi ke lokasi yang sudah ditentukan. Dengan cepat dia pergi ke sana lalu bertemu dengan Mike dan anggota lainnya. Mike menjelaskan target mereka kali ini adalah seorang ilmuwan yang meneliti sebuah virus mematikan. Selain itu, penelitian ini dibiayai oleh pria bernama Farouk yang dipercaya memiliki hubungan dengan organisasi Al-Qaeda. Tujuan mereka malam ini pergi ke laboratorium tempat Salim bekerja dan mengambil sampel penelitiannya. Setelah berhasil, mereka menunggu perintah Rusty selanjutnya. Ketika di perjalanan, mereka sedang menyiapkan senjata masing-masing. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di laboratorium tempat Salim bekerja. Dengan mudah, mereka menahan petugas keamanan yang memiliki akses masuk ke dalam. Selanjutnya, mereka mulai mencari keberadaan Salim dan berhasil menemukannya. Kemudian Mike bertanya, siapa saja yang tahu tentang penelitian ini dan di mana Salim menyimpan data cadangannya.
Salim menjawab tidak ada seorang pun yang tahu dan semua data penelitian ada di laptop miliknya. Tiba-tiba Mike menerima pesan kalau polisi sedang menuju ke lokasi mereka. Untuk menghilangkan jejak, mereka akan membakar tempat itu dan membawa laptop milik Salim. Sementara James diberi tugas membunuh Salim lalu segera pergi menyusul mereka. Pada saat itu, Salim memohon agar James tidak membunuhnya karena semua ini hanya kesalahpahaman. Dia tahu kalau penelitiannya ini membuat banyak negara merasa curiga. Namun Salim menjelaskan, penelitian yang dia lakukan bukan untuk membuat virus mematikan, tetapi menciptakan sebuah vaksin yang akan menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Dia juga menyimpan salinan data penelitiannya di sebuah berangkas yang bisa diakses melalui istrinya. Salim mengatakan kalaupun dia harus mati malam ini, dia hanya meminta James mengambil data itu, karena dunia akan membutuhkannya. Tetapi James tidak peduli dan langsung menyuntikkan racun yang membuat Salim tewas seketika. Terlihat gedung mulai terbakar, sementara mereka menuju ke lokasi penjemputan. Ketika hampir sampai, ternyata polisi datang menyergap, lalu terjadi baku tembak di antara mereka. Keadaan semakin memburuk setelah polisi lainnya datang menembaki mereka. Kejadian itu membuat Mike terkena tembakan, sementara dua rekannya telah tewas. Dengan cepat, James membawanya pergi dari sana, lalu masuk ke dalam terowongan di dasar sungai. Setelah berhasil melewati kejaran polisi, Mike mengalami pendarahan akibat terkena tembakan tadi. Dia meminta James melanjutkan misi dan membawa data ini pergi. Tetapi James menolak dan memilih bertahan untuk segera menyelamatkan Mike. Beberapa jam kemudian, Mike sudah pulih. Saat mereka akan pergi, kondisi lutut James kembali bermasalah. James bilang dia hanya butuh waktu 1 hari untuk istirahat dan meminta Mike membawa data itu pulang. Sementara dia akan menyusul setelah kondisi lututnya membaik. Mike mengatakan dia mendapat perintah untuk pergi ke Berlin, karena Rusty sudah menunggunya di sana. Setelah sampai di Berlin, Mike berjanji akan mengirimkan tim bantuan untuk menjemput James. Dia berpesan jika James sudah pulih, pergilah ke Hotel Salvina, karena semua petunjuk ada di sana. Dengan berat hati, Mike pergi meninggalkan James. Esok harinya, James telah pulih dan keluar dari tempat itu. Saat malam hari, dia pergi ke hotel seperti yang dikatakan Mike kemarin. Ketika sampai di kamar, dia menemukan sebuah pesan mengenai waktu kedatangan tim bantuan yang akan menjemputnya pulang. Namun hingga pagi tiba, tim tersebut tidak kunjung datang. Lalu James berinisiatif untuk mencari tahu kabar Mike. Dia kemudian membeli sebuah ponsel lalu menelpon Rusty. James bertanya apakah Mike berhasil membawa data itu ke Berlin, namun Rusty menjawab kalau Mike gagal sementara tim bantuan sedang di perjalanan menjemput James. Rusty meminta James memberitahu lokasinya sekarang, tetapi James ragu, lalu bertanya di mana keberadaan Mike saat ini. Rusty menjawab dia akan memberitahu semuanya setelah memastikan kondisi James aman. Setelah sampai di jembatan, dia kembali menelpon Rusty. Rusty bilang kalau tim bantuan menggunakan mobil BMW berwarna coklat. James melihat mobil itu namun dia berpikir ulang. Jika Mike gagal sampai ke Berlin, bagaimana dia bisa mengirim tim bantuan ini? James menduga kalau semua ini adalah jebakan dan yakin Mike sudah dibunuh oleh Rusty. Ternyata dugaan itu benar. James melihat pasukan bermotor datang menembakinya. Dia segera kabur dari sana dengan melompat ke dalam sungai. Terlihat James terus ditembaki oleh para pemotor dan pria lainnya. James kemudian masuk ke dalam saluran bawah air dan mereka tetap mengejarnya. Ketika pasukan itu mendekat, James berhasil menghabisi mereka. Setelah membunuh para bajingan itu, tersisa satu pria yang sekarat. Ketika dicari tahu, ternyata pria ini mantan anggota marinir Amerika. Lalu James bertanya mengapa dia melakukan ini. Pria itu bilang kalau dia hanya menjalankan perintah dari Rusty yang ingin membunuh James setelah masuk ke dalam mobil mereka. Dia juga mendapat kabar kalau Mike telah tewas dengan cara yang sama. Setelah kejadian ini, pria itu menyesal bergabung dengan Rusty dan ingin James menyelesaikan operasinya. Setelah itu, James segera pergi dari sana dan singkat cerita James telah sampai di depan rumah Salim. Dia kemudian masuk lalu bertemu dengan istri Salim yang bernama Sylvie. James menjelaskan kalau kedatangannya ke sini untuk meminta salinan data penelitian milik suaminya, karena jika tidak maka anak mereka segera tewas. Sylvie yang ketakutan memberitahu kalau salinan itu tersimpan di berangkas bank dan bersedia mengantar James untuk mengambilnya. Ketika sampai, James menyuruh Sylvie masuk sendirian sementara anaknya menunggu di mobil sampai salinan itu diberikan kepadanya.
Setelah diambil, Sylvie memberitahu kode aksesnya lalu James segera turun dari mobil. Malam harinya dia menelpon seseorang dan memberikan kode yang diberikan pria marinir tadi. James memberitahu kondisinya saat ini dan orang itu segera menjemputnya. Ketika bertemu, pria itu meminta James menurunkan senjatanya karena dia orang yang dihubungi James tadi. Saat masuk ke dalam mobil, dia memukul James hingga tak sadarkan diri. Anggap saja pria ini bernama Freddy yang saat ini sedang merawat James. Ketika sadar, James langsung menanyakan tas yang dia bawa. Freddy mengatakan dia hanya membersihkan lutut James yang terluka dan memintanya istirahat di tempat ini. Selanjutnya, James membuka rekaman video ketika Salim berada di tempat kerja. Salim mengirim pesan kepada anaknya untuk melanjutkan pekerjaan ini jika nantinya dia tewas karena sekarang dia sedang menciptakan vaksin untuk melawan virus mematikan. Namun ada pihak tertentu yang ingin menghentikan penelitiannya dan mungkin juga akan membunuhnya. Setelah menonton video itu, James menyesal dengan perbuatannya. Kemudian dia makan malam bersama Freddy dan mulai bertukar cerita. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba Freddy terkena tembakan yang membuatnya tewas saat itu juga. Dengan sigap, James mematikan lampu dan berencana meledakkan tempat itu dengan sebuah tabung gas. Setelah semuanya siap, dia segera keluar dari sana. Sementara itu, pasukan pemburu masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba sebuah ledakan besar pun terjadi. James menggunakan mobil Freddy untuk kabur dari sana dan berhasil selamat. Besok paginya, dia menuju ke bandara lalu kembali ke Amerika. Singkat cerita, saat ini James menuju ke tempat Mike untuk memastikan yang sebenarnya. Ketika sampai, dia heran melihat Mike masih hidup dan yakin kalau dia bekerja sama dengan Rusty untuk menjebaknya. Pagi harinya, James mengikuti Mike dari belakang. Dia masih tidak percaya Mike sahabatnya mengkhianatinya. Terlihat mereka berada di gedung parkiran dan menuju ke lantai paling atas. Ternyata Mike sudah tahu kalau dia diikuti seorang pemotor. Mike mengancam akan menembaknya, namun saat James membuka helm, dia terkejut melihat James masih hidup. Dengan penuh amarah, James meminta penjelasan Mike atas semua kejadian ini. Mike menjelaskan kalau data yang mereka curi akan menghasilkan uang miliaran dolar. Dia sudah meminta Rusty mengirim bantuan untuk menjemput James agar mereka bisa berbagi. Namun Rusty mengatakan kalau James telah tewas dan Mike hanya bisa percaya pada saat itu. Setelah mendengar semua yang diketahui oleh James tentang apa yang telah mereka lakukan, Mike meminta maaf karena dia tidak benar-benar peduli dengan James kala itu. James pun memaafkan Mike namun dengan satu syarat yaitu dengan membunuh Rusty. Mereka pun langsung pergi menuju lokasi Rusty berada. Ketika sampai, Mike langsung menembak pasukan yang ada di sana. Sementara itu, James turun dari mobil dan segera menuju ke dalam rumah. Terlihat Rusty bersembunyi di balik jendela sedang melakukan baku tembak dengan Mike. Ketika James mendekati Rusty, dia mendapat sedikit hambatan dari seorang pria. Tak butuh waktu lama, James berhasil membunuh pria itu. Di waktu yang bersamaan, Mike terkena tembakan yang membuatnya tewas. Kemudian James menemukan Rusty sekarat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata Mike berhasil menembak Rusty dan sekarang giliran James melakukannya. Setelah semua kejadian ini, Mike dipastikan tewas, sementara James akhirnya pulang menemui keluarga kecilnya dan film pun berakhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. See you!